asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berbalikat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, Ngobras berbalikat ini live streaming www.rasikapekalongan.com dan disiarkan juga lewat YouTube Rasika TV Official dan KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga bisa disaksikan live-nya lewat Instagram, Twitter, dan Facebook Rasika. Dan sekarang kita ketemu dengan Ketua KPU baru, dan udah lama saya nggak ketemu beliau, yang kalau ketemu luar biasa, selalu seru, selalu rame, senyum, dan nyedulur. Ada Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Lailatul Izzah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Jamil. Kangen ya, Mas ya? Kangen 1 tahun, Mas ya? 1 tahun, iya 1 tahun ya. 2003 ini 2004, Mas. 1 tahun, Mas. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan harus bahagia, Mas. Harus bahagia. Iya, di KPU harus bahagia, Mas. Ya, harus bahagia, karena kalau nggak bahagia nanti cepet sakit, ya kan? Betul, Mas. Berarti kalau bahagia itu mensyukuri nikmat. Iya. Apapun amanat, apapun tugasnya, apapun yang ada dinikmatin, disyukurin, terus bahagia. Betul. Udah naik berapa kilo bahagianya? Nah, itu betul itu. Itu indikator bahagia banget, Mas. Sudah Indikator naik, Mas. bahagia itu menaikkan. Tapi kalau tahu angkanya, itu sensitif lah, Mas, buat perempuan, Mas ya. Cukuplah kelihatan lah ya. Kelihatan bahagia, Mas. Iya, jadi kenaikan berat badan itu menandakan kita bahagia, tapi kalau kenaikan beban hidup, nah repot, sulit untuk tersenyum biasanya. Ya, oke. Kawan Rasika yang mau ikutan bisa gabung di WA 08547731111. Tema kita kesiapan logistik pemilu. Karena pemilu sebentar lagi, hitungan hari ya, karena 14 Februari, berarti kurang berapa? 18 hari lagi, Mas. Iya. 18 hari lagi. Iya, Mas, 2 minggu, Mas. 2 minggu. Matur nuwun ini Ibu Lailatul Izzah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir di Ngobras Berbalikat. Oh iya, kita harus di tengah kesibukannya yang luar biasa pasti, ya kan? Ini kalau nggak kayak gitu nggak healing, Mas. Nanti mikirannya logistik terus, Mas. Iya, tapi tetap mikirilah. Di sini kita ngobrolin tentang kesiapan logistik ya. Iya, kesiapan logistik pemilu. Ini tanggal 14 Februari kita Pilpres dan pemilu serentak. Iya. Kesiapan logistik apa aja sih yang harus disiapkan? Terus logistik itu kan kayak akses Monica ya. Cinta ini terkadang tak ada logistik. Logika itu, Mas. Ya, logika sama logistik memang agak-agak berdampingan, Mas. Iya. Karena logika itu dengan logistik berbanding lurus. Berbanding lurus. Cinta kalau nggak ada logistiknya juga repot. Iya, berbanding lurus. Iya. Oke, logistik itu apa aja sih, Bu? Atau kesiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan kaitannya dengan kesiapan logistik pemilu ini? Iya. Kalau logistik selama ini, kalau secara umum kan yang berbau-bau kayak mungkin material, kayak mungkin sembako dan sebagainya ya. Iya. Nah, kalau khusus untuk di logistiknya pemilu di KPU, ini logistiknya itu ada yang namanya bilik suara. Oh iya, bilik suara. Kotak suara. Bilik suara, kotak suara. Surat suara. Atau ini kertas suara itu ya. Surat suara ini yang biasanya dalam mahkotanya, Mas. Ini yang karena yang nanti jadi sorotan kan di surat suara. Oh iya. Ini yang kemudian dihitung, dikonversi jadi kursi dan sebagainya adalah surat suara ini. Jadi bilik suara, kotak suara, surat suara. Tapi ada lagi alat coblos, bantalan coblos. Oh, yang kecil-kecil itu ya. Template-nya kalau yang buat tunanetra itu kan. Jadi kalau mereka biar tahu, oh ini pakai huruf braille yang mereka punya pendidikan itu ada juga. Jadi sebenarnya logistik itu banyak, Mas. Jadi kan mungkin itu yang utama, termasuk formulir. Formulir itu ada yang namanya C hasil, sing plano besar yang nanti ditulis ketika nomor 56, 57. Nah, itu kan. Itu kan namanya C hasil. Nah, itu C hasil kan untuk yang hitung pertama. Terus setelah itu kan ada BA yang dikasihkan kepada para saksi, pengawas TPS, juga nanti ke tingkatan atasnya di KPU kan, berarti dari mulai ke PPK,
KPU. Nah, itu ada yang namanya C salinan. Jadi ada formulir-formulirnya lah. Ada formulir. Terus banyak sih sebenarnya banyak logistik. banget Banyak banget. Paku terus iya, betul. Ya enggak kesana kemari alat tulis. Lem, karet. Kalau cuci tangan udah enggak COVID sudah ya? Enggak. Alhamdulillah berkurang logistiknya. Ya. Kalau kemarin COVID ada ember. Iya. Ada yang itu ya. Terus kemudian kan itu makanan termasuk. Oh bukan logistik ya, itu di luar. Itu logistik, tapi logistik sampingannya buat petugasnya ya. Tapi kalau logistik untuk pemilunya sendiri tadi itu Mas. Jadi ada yang utama ya maksudnya, terus ada yang kemudian yang pendukungnya, logistik pendukung kayak alat tulis, pulpen, spidol. Terus ada juga yang logistik ini kayak plastik. Karena kita ini untuk meyakinkan bahwa nanti semuanya logistiknya aman, itu di dalam ketika surat suara dan sebagainya dimasukkan, sebelum dimasukkan ke kotak, itu diwadahi plastik Mas. Iya. Setelah itu kotak suaranya diadahi plastik Itu sampai kotak suaranya terbuat dari apa nih? Kalau dulu kan kardus sama. Duplek Mas sebutannya. Oh duplek bukan kardus ya. Hampir mirip gitu ya. Tingkat ininya ya namanya duplek. Dan itu udah ada semua 100%? Sudah. Alhamdulillah untuk logistik untuk KPU Kabupaten 100% sudah masuk ke gudang semua. Termasuk yang kecil-kecil tadi, paku, benang. Iya, sampai segel, kabel tis itu loh. Luar biasa. Mas. Itu ada target waktu ya berarti ya? Iya. Itu harus sudah selesai logistiknya di KPU tuh sampai Hamin berapa dari pemilu? Kalau masuk ke gudang kita, alhamdulillah sudah semua dari awal Januari itu sudah masuk, dan makanya kita sudah kan sortir dan lipat suara kita sudah lakukan, kan? Dari surat suara yang diterima itu sebelum kita set dan dimasukkan ke kotak, ini kita sortir dan lipat. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu, melibatkan masyarakat sekitar dan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umumnya. Kita sampai 370-an orang, hampir 400 lah ya. Berapa hari itu dikerjakan? 1 minggu sudah, tapi alhamdulillah sudah selesai. 1 minggu sudah selesai. Ini pengesetan. Target ya? Ini pengesetan untuk masuk kotak dengan semua pernik-perniknya lah ya. Semua kelengkapannya ini kita lagi proses itu Mas. Jadi alhamdulillah kalau untuk seluruh logistiknya kita sudah dapat semua, sudah terima dan ini proses untuk pengepakan. Kalau tintanya ini kan kalau di Cirebon KPU Cirebon itu kan ada yang diganti kunyit kalau nggak salah, dan diperbolehkan karena udah ada rembukan ya KPU, Bawaslu dan pihak terkait, karena katanya ada yang takut nanti nggak bisa untuk sholat. Ya, kalau Kabupaten Pekalongan nggak ada masalah ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Selama ini kita pakai tinta yang memang standar dari KPU RI, dan kita sih nggak ada protes sih Mas. Ada gitu. Karena MUI mungkin sudah neliti juga itu halal, nggak masalah ya. Toh maksudnya tintanya itu nggak nutupi kulit kok, kan seperti tinta yang lainnya ya. Nggak nembus kulit ya. Iya. Jadi kawan Rasika logistiknya udah siap, dan kawan Rasika tentu juga sudah siap dengan pilihannya. Jangan sampai goyah dengan angka-angka. Ini karena 5 tahun sekali, sangat sayang kalau suara kita nyun sewu sampai dibeli, berarti kan termasuk menurunkan kualitas demokrasi. Sudah betul Mas Jamil. Tambah pinter Mas. Oh, kumpul terus sama Bu Latul Isa, tambah pinter, tambah semangat, tambah murah senyum, tambah happy. Ya kawan Rasika yang mau nanya-nanya untuk logistik, kesiapan logistik pemilu 2024 ini silahkan WA di 08564773111. Nanti kita juga akan tanya nih distribusinya. Logistik ini mulai kapan bisa dibagikan? Makanya tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Birasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berbalikat, berbicara pemilu santai lebih dekat dan bisa disaksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau lewat YouTube Rasika TV Official dan juga KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga lewat Instagram, Twitter, dan Facebook Rasika. Dan tema kita, kawan Rasika, kita lanjutkan yaitu kesiapan logistik pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Laetul Isa,
logistik pemilu yang besar-besar itu bilik suara, kemudian kertas suara, kotak suara, dan ubo rampenya, termasuk paku, benang, lem, gunting, ya kan. Pokoknya semuanya 100% sudah selesai dan sudah siap didistribusikan. Ya, tapi ini kawan Rasika juga ada yang mau nanya ini Bu ya. Kaitannya mungkin dengan kertas suara. Ini bidan disragi ini. Bagi orang yang berkebutuhan khusus, beda sama tunanetra beda ya. Apakah bisa nyoblos di rumah? Karena mungkin malu mau pergi ke TPS, selain malu mungkin nggak ada yang ngantar atau repot. Ini gimana Bu? Bisa nggak nyoblos di rumah? Oh iya. Pertanyaan bagus sekali. Ini memang karena ada pemilihan kan ada beberapa hal ya. Ada yang mungkin sakit di rumah yang mungkin sudah bertahun-tahun atau disabilitas yang memang ya itu yang tidak bisa lah datang ke ini. Nah ini tinggal nanti satu lapor dulu ke PPS-nya ya, karena kan kalau mendatangi jadi sebaiknya sebelumnya. Jadi petugas itu sudah tahu gitu ya. Seumpama ada orang-orang yang memang membutuhkan layanan ke rumah. Karena kan itu sih layanan, cuma nanti kita juga harus memperhatikan keadaan di TPS. Seperti itu. Pada prinsipnya kita bisa ya. Pada prinsipnya kita bisa, cuma nanti yang kita utamakan di TPS-nya dulu. Kalau di TPS-nya memungkinkan untuk ada salah satu anggota KPPS-nya untuk mendatangi, nanti itu kan juga harus didampingi sama pengawas TPS, sama saksi, nggak sendirian Mas. Takutnya ya kan diarahkan atau apa. Betul. Kalau pada prinsipnya bisa, dan pertama harus dipastikan sudah masuk sebagai pemilih. Itu yang dulu ya. Dipastikan dulu yang bersangkutan sudah masuk sebagai pemilih. Terus yang kedua nanti dilaporkan kepada petugas kami, sehingga kami sudah bisa mendata. Oh, di TPS 11 mungkin seperti itu. Ini ada Lek Ponirah lah yang ternyata dia tidak bisa datang gitu ya. Nah, ini kan zaman dulu ya. Kan sing sepuh, Pak. Oh iya. Sing sepuh kan sing biasane mungkin mlakune kadohan sithik rodok susri digoncengke wedi. Goncengke wedi piye ya. Ya, lah niku kan itu kalau kemudian atau mungkin sudah sering sakit-sakitan, dia lebih banyak di tempat tidur, itu dari awal sudah disampaikan. Jadi nanti berapa itu menyampaikannya? Sebaiknya sih kalau sekarang kan KPPS sudah terbentuk. Dari sekarang juga bisa disampaikan. Bisa ke PPS-nya ya. Kami juga sudah. Jadi kalau memungkinkan ada waktu itu yang berkebutuhan khusus atau dalam keadaan sakit dan memang tidak bisa dibawa ke TPS bisa melakukan pencoblosan di rumah dengan didampingi pihak keluarga. Saksi. Kalau petugasnya petugasnya selain anggota KPPS ada saksi dan juga pengawas TPS yang lebih penting dari jajaran Bawaslu. Ya, minimal ada 2. Jadi dari KPPS sama PTPS gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kita juga tetap memberi kesempatan kepada saksi kalau mau ikut, dia meyakinkan iki engko ana kang wali kok ndak kita sampaikan kepada mereka, tapi yang jelas bukan hanya KPPS-nya saja. Ya, jadi kawan Rasika tadi bidan disragi memungkinkan asal lapor dulu lebih awal, jangan mendadak. Karena butuh pengaturan ini petugasnya, pengawasnya, petugas KPPS-nya, kemudian saksinya. Jadi memungkinkan, karena biasanya orang eman suaraku, ini yang sakit aja berusaha eman banget kalau suaranya hilang ya kan. Apalagi kita yang sehat ini harus antusias. Ya, karena menentukan nasib bangsa ke depan ini kan. Jangan kadang ada orang yang bilang itu Bu ya, wah itu opo. Ini. Nah, kalau kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas masa depan, ya kita entuknya adalah masa depan yang lebih baik. Iya, memberikan kontribusi suara itu termasuk bagian dari kepedulian sebagai warga negara, Bu ya. Betul, ya, bukan hanya membayar pajak saja, ya Mas ya, betul. Ya, tadi bidan disragi, kemudian Ahmad di Kajen. Mau bertanya di Ngobras Berpalaikat, apa benar korban meninggal anggota KPPS 2
dulu ada di Kabupaten Pekalongan. Iya. Untuk saat bertugas atau setahun setelah bertugas? Beda ini ya kan? Pas kemarin di 2019 ya memang ada petugas kami ya di tingkatan KPPS itu ada yang meninggal. Itu yang satu petugas pengamanan, itu ada orang Wonopringgo, petugas yang penjaga itu loh, yang PAM TPS. Nah, cuman ya tidak meninggalnya di hari H setelahnya. Mungkin kan kelelahan karena setelah 1 hari selesai besoknya dia meninggal karena kelelahan, Mas. Jadi kan untuk pengaman TPS ini biasanya kan karena sudah ada logistiknya ya, sudah datang. Ini kan mereka jogo, mungkin kan seperti itu. Paginya jam 6 kan mereka juga sudah standby lagi. Iya. Dan ternyata karena 5 surat suara dan begitu juga banyaknya nanti salinan BA yang harus dibikin, ini kan mereka sampai pagi lagi. Jadi dimulai pemungutan kan jam 7, tapi mereka persiapan kan pasti sebelum jam 7. Iya, pasti. Nah, ini pengaman kan merasa bertanggung jawab. Ini malamnya sudah begadang mungkin nungguin tongnya ya, logistiknya lah, pagi-pagi sudah datang lagi untuk kemudian berjaga, dan 24 jam ya kan, bisa dibilang 24 jam dia harus kemudian standby, walaupun mungkin hanya jagani yang bekerja adalah teman-teman KPPS. Ya, ada korbannya. Ini bisa diusulkan jadi pahlawan karena berjasa buat negara lewat pesta demokrasi ini ya. Dan alhamdulillah kita dapat ini memberikan santunan. Kita laporkan ke KPU RI, yang bersangkutan dapat santunan dari KPU RI. Luar biasa bentuk perhatian KPU terhadap petugas-petugas yang ikut mensukseskan pemilu ya. Iya. Ada santunan ya, bukan asuransi, karena memang nggak diasuransikan. Terus ada antisipasi nggak? Biasanya yang kelelahan itu mungkin waktu seleksinya, apakah kesehatannya harus itu, kemudian usianya. Karena misalnya petugas keamanan itu tugasnya kan nggak sekedar duduk ngawasi gitu, tapi logistiknya diperhatikan, terus biar semuanya berjalan kondusif. Nah, itu kan juga butuh konsentrasi dan juga kesiapan fisik. Itu gimana antisipasinya? Nah, karena kemarin di tahun 2019 banyak korban ya. Kalau alhamdulillah sih, bukan alhamdulillah, ada lah di Pekalongan itu ya yang jadi korban. Berapa orang? Kalau yang Pekalongan yang meninggal dua. Di Wonopringgo sama di Kesesi ya. Kalau kemudian kita lihat untuk secara nasional kan lumayan banyak, makanya itu menjadi perbincangan juga. Dan kemudian ini yang menjadi evaluasi dari KPU untuk kemudian satu, kayak Panjenengan tadi bilang, ada batasan usia sekarang. Kalau dulu untuk menjadi petugas KPPS ini kan hanya minimal 17 tahun, tidak ada maksimal. Kalau sekarang itu minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. 55 tahun. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga untuk surat keterangan sehat. Kalau dulu kan cuma surat keterangan sehat. Kalau sekarang ini kita pastikan mereka harus cek gula darahnya, mereka harus cek kolesterolnya, mereka kemudian tensinya. Jadi nanti dari Puskesmas merekomendasikan atau tidak, karena kita lihat yang kemarin itu menjadi korban adalah orang-orang yang punya komorbid. Mereka pada dasarnya sudah punya penyakit bawaan. Harusnya ditinggal, nggak usah dibawa waktu bertugas ya kan. Betul, dia lupa dibawa terus, hanya setianya dibawa terus. Nah, penyakit komorbidnya inilah ketika yang bersangkutan kurang istirahat, mungkin seperti itu ya, karena lelah itu mungkin jadi bahasannya kambuh atau gimana. Jadi pada dasarnya gitu. Kalau pada dasarnya orang yang sehat, insya Allah mungkin lelah tapi nggak sampai fatal untuk akibatnya. Ini kawan sehat juga perlu tahu, karena dulu yang beredar adalah menyalahkan KPU ya kan. Wah, gara-gara lembur, gara-gara ini, ternyata yang meninggal kan yang kebetulan punya penyakit komorbid, penyakit bawaan, sehingga memang tidak memungkinkan untuk bekerja 24 jam kan, kelelahan itu mengakibatkan penyakitnya kambuh. Tapi alhamdulillah ada evaluasi masukan itu, KPU juga udah ada santunan buat korban ya kan.
insya Allah husnul khotimah yang udah meninggal. Amin, karena ya. bertugas untuk negara, untuk kebaikan, dan tentunya tadi mereka sekarang evaluasinya diseleksi kesehatannya, kemudian juga usianya. Iya. Ada satu lagi, Mas. Apa? Itu kemudian kita untuk BA-nya itu kita bisa gandakan, Mas. Jadi BA-nya itu BA kan, jadi ada yang namanya C salinan. Yang BA itu yang form kecil-kecil yang nanti dikasihkan ke saksi, diberikan kepada pengawas TPS. Itu kan sampai 30 rangkap. Nah, yang itu yang biasanya lama di situ. Jadi selesai menghitung, ini kan dibikinkan BA yang kemudian perolehannya, iya berita acaranya itu, berita acara. Iya, sampai baru inget saya. Mas matur nuwun. Saya jawab sendiri. Soalnya baru inget. Iya. Ngapunten. Iya. Lah itu berita acara itu yang tadinya nyalin sampai puluhan rangkap, ini untuk kemudian mensiasati biar tidak lama ini bisa digandakan dengan digandakan, tapi tanda tangan tetap tanda tangan basah. Jadi tetap nanti kita ada alat bantunya, jadi nanti boleh di-scan, jadi sehingga mempersingkat waktu yang harapannya tidak sampai pagi lagi. Ya tengah malam iya mungkin tapi tidak sampai pagi lagi. Jadi nggak sampai 24 jam lebih, Mas. Jadi itu salah satu evaluasinya. Jadi biar meringankan, tidak sampai lama. Iya, ini kawan Rasika. Jadi tema kita kesiapan logistik pemilu, tapi ada yang nanya gitu, bersama Ketua KPU sudah dijelaskan secara detail dan kadang ada yang nanya juga kemarin-kemarin, yang beredar ini kan hoax, meskipun itu tentang itulah pencoblosan di luar negeri, kok udah dicoblos dulu pilpresnya. Itu gimana Bu? Mungkin dijelaskan. Ya, mungkin tidak bisa rinci ya Mas. Cuman yang saya tahu untuk luar negeri ini kan tidak semuanya sama kayak di dalam negeri ya. Untuk perlakuan pemilih di luar negeri ini ada yang memang bisa mereka datang ke kantor KBRI-nya, ada TPS-nya yang gitu dekat sekitarnya itu ya. Nah, untuk orang-orang yang jauh itu seumpama yang KBRI-nya di Semarang gitu ya, yang rumahnya yang ternyata mereka tinggalnya di Brebes, di Cilacap yang maksudnya dalam satu perwakilan negara itu, mereka ada yang metodenya pakai pos. Jadi memang pos. Iya, jadi surat suaranya nanti diposkan sama Mas Jamil kan di Pekalongan nih tercatat sebagai pemilih gitu ya. Nah, ini nanti surat suaranya diposkan ke tempatnya Mas Jamil. Nah, ini kan berarti sebelumnya kan mereka sudah melaksanakan sebelumnya gitu. Jadi ada jadwalnya tersendiri. Ada jadwal tersendiri. Cuma kemarin mungkin yang beredar udah dapat dicoblos, padahal jangan dulu ya kan, mungkin hamin berapa, kemudian dikirim kembali kepada petugas-petugas yang PPLN-nya petugas yang di luar negeri. Dan yang beredar belum tanggal 14 Februari kok udah dicoblos, padahal aturannya sana lewat pos. Ada yang lewat pos. Iya, yang jauh-jauh lewat pos. Kan kasihan Mas, soko Cilacap hanya untuk nyoblos ke Semarang. Kan, iya, jadi kan kalau perwakilan negara kan kan. Iya, kan jumlahnya ini analoginya analoginya seperti itu. Kemudian ini kita kembali ke tema kita lagi, kesiapan logistik pemilu. Kalau logistik tadi barang-barangnya semuanya udah siap, udah dimasukkan gudang, tinggal didistribusikan. Betul. Nah, ini mekanisme distribusinya tuh kayak apa? Apakah harus ada pengawalan, kemudian mulai kapan batas waktunya, urut-urutannya sampai kemudian ke desa yang tanggal 14 Februari itu? Oh nggih, untuk pendistribusian kami merencanakan nanti di tanggal 7 sampai 11 ini dari gudangnya KPU ke gudangnya PPK. Nah, berarti tanggal dari 7 sampai 11. Kan ini kan bertahap Mas. Bertahap. Karena Oh iya. Mungkin yang 7 itu kita utamakan untuk 4 kecamatan teratas dulu. Petung, Lebak, Pangandaran. Oh iya, skala prioritas yang iya, skala prioritasnya kan terjauh, terjal.
Ya kayak gitu terisolasi, tersulit betul. Ya, nah ini kita kan ada 4 kecamatan yang memang membutuhkan konsentrasi, makanya di tanggal 7 itu kita akan konsentrasi 4 kecamatan dulu itu. Jadi berapa kecamatan Kabupaten 19 kecamatan. 19. Itu kita untuk prioritas utama yang untuk awal pendistribusian itu ke 4 kecamatan itu dulu. Jadi Petung, Lebak, Paninggaran sama Kandang Sirang. Karena memang ya butuh waktunya lebih lama dan memang medannya ya secara geografis. Itu dari Kabupaten Pekalongan KPU ke PPK itu kita agendakan dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari. Nah, nanti kan setelah kan berarti itu ke kecamatan ya. Iya, setelah itu kan setelah di kecamatan atau kalau kita sebutannya adalah teman-teman PPK, ini dari PPK ke PPS yang di desa ini tanggal 12 lah ya. Seumpama yang sampai tanggal 11 kan. Iya, dekat lah kecamatan ke desa-desa itu. Betul, itu tanggal 12. Nah, dan tanggal 13-nya ini ke TPS, ke tempat nanti pemungutan suara. Jadi kayak gitu. Jadi satu hari sebelum hari H, logistik sudah sampai tempat pemungutan suara. Nah, ini kawan Rasika. Ini penjelasannya rinci, detail sehingga kita tahu. Terus ngirimnya piye carane? Oh iya. Kadang kan orang pada bingung ya kan. Iya, logistiknya, nyampenya. Nah, ini kejelasan tadi ada urutannya, mekanismenya ke PPK, kecamatan, kemudian ke desa, kemudian sampai ke TPS. Betul. Itu ada waktunya tadi. Ada waktunya kami jadwalkan. Nah, kalau tadi sempat bagaimana caranya nih? Ini juga karena sekarang musim hujan ya. Sekarang musim hujan ya, dan memang sama musim duren. Iya. Ada. Ini apalagi menurut BMKG Februari ini kan puncaknya musim hujan. Nah, seperti pengalaman di 2019 kita itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengiriman ini, kita menggunakan armada yang box tertutup. Kendaraan tertutup yang menghindari. Iya, kita menjaga keamanannya. Hujan atau enggak hujan, karena ini musim hujan ya tetap pakai box ya. Iya. Kan biasanya ngirit pakai bak terbuka, wah berisiko ya. Betul. Hujan kita nggak bisa memprediksi ya kan. Iya, walaupun sudah bahasanya di dalamnya dikantongi plastik, kotaknya dibungkus plastik lagi, tapi kita untuk menjaga keamanannya kita pakai mobil tertutup yang box tertutup itu. Iya, luar biasa prepare bener ya. Sampai truknya yang ngangkut harus truk box, karena ini musim hujan. Kalau musim kemarau nggak masalah ya. Ya tetap mungkin harus box juga demi keamanan juga ya kan. Cuman apalagi ini ada pengawalan dari pihak kepolisian juga. Kalau untuk logistik ini ada pengawalan dari pihak kepolisian. Itu pasti sudah standarnya, apalagi ada yang namanya bahasanya yang utama mahkotanya itu adalah surat suara ini, yang kemudian ini yang paling rawan Mas, yang itu. Makanya setiap kali pengiriman pasti didampingi sama dari petugas keamanan lah ya. Ada berita acara juga. Ada berita acara. Nyampe, gitu. Betul. Bahkan kalau yang sekarang ini kan kita bisa lacak ini kendaraannya sampai mana kan, karena ada juga petugas dari KPU-nya yang mendampingi. Jadi seumpama lama nih udah perasaan tadi udah berangkat, ada ternyata GPS-nya. Nanti siapa tahu Cik Marung sih. Jadi kan makanya kayak kemarin untuk seluruh kendaraan pendistribusian kita memang bisa mengecek pakai GPS-nya. Jadi memang terlacak seumpama logistik apapun yang datang dari pabrik ke KPU pun kita tahu, mereka sekarang terjebak macet di Pati gitu tuh kita tahu gitu. Jadi kita bisa belok sebentar lama ada apa ini ya. Itu terlacak, termonitor semua. Apalagi tetap dampingi petugas kepolisian dan kemudian ada berita acara. Oke, kawan Rasika, ini luar biasa menarik sekali. Akhirnya kita yang mungkin masih awam bertanya-tanya, dan tadi sudah bisa dijelaskan secara gamblang kesiapan logistik pemilu, kesiapannya, logistiknya. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan.
Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tintanya. Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras bermalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ada Ibu Lalatul Iza. Dan tema kita tadi kawan Rasika kesiapan logistik pemilu. Tadi logistiknya apa aja dari yang terpenting, ya penting semua sih ya. Cuma apa kayak yang utama. Iya, logistik utama sama logistik ini apa? Raja. Pendukung yang raja. Bukan jangan. Kayak pertanyaan raja itu ya. Kayak duit raja. Ya. Yang 100.000, yang 50.000, yang 20.000. Berikutnya 2.000, 1.000, 5.000, itu yang kayak kalau di logistik itu namanya logistik utama dan logistik pendukung. Oh, logistik utama, logistik pendukung. Iya. Yang utama tadi kertas surat suara, formulir, terus kotak bilik kayak gitu itu yang utama. Nanti yang pendukungan alat tulis, karet, plastik, yang benang, paku, yang ini ya, pakunya gede. Gede ini paku bekas ini punyaan kuntilanak ini. Yang banyak. Ya, kawan Rasika, artinya logistik ini kan harus memenuhi standar. Iya. Standar. Kadang kan pakunya harus ukuran berapa, nggak boleh sembarangan. Misalnya pakunya segini terus cuma segini. Ukurannya itu juga udah ditentukan. Ada semuanya sudah ada ditentukan ukurannya ya. Standarnya dari KPU RI. Jadi memang kita sudah dikasihkan bahasanya spesimennya. Spesimennya kalau untuk kotak suara itu dengan ketebalan berapa, ukurannya panjang, lebarnya berapa. Ketebalan ukuran panjang. Iya, itu sudah ditentukan. Begitu juga dengan surat suara. Surat suara itu dengan ukuran lebar, terus juga ketebalannya juga. Kertasnya warnanya kertasnya, apa? Iya. Semuanya udah standarisasi dari KPU. Betul. Ya, termasuk ukuran paku ya kawan Rasika ya. Pakunya itu udah ada berapa sentimeter. Pakunya jangan paku payung, yang penting buat nyoblos ya. Enggak bolpen ya, enggak boleh. Bahkan untuk pengadaan logistik ini ada yang diadakan dari KPU RI. Jadi tidak semuanya logistik itu jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada logistik yang kemudian itu yang menyediakan itu dari KPU RI. Yang disuplai dari KPU RI. Iya, jadi kita hanya memberikan jumlah-jumlah kebutuhan. Jadi dari sebelumnya itu kita sudah mengirimkan dulu berapa kebutuhannya, gitu kan. Itu nanti ada yang penyediaannya itu KPU RI yang bikin kontrak, ada juga yang KPU provinsi. Iya, KPU pusat, KPU provinsi. Dan ada yang logistiknya ada yang distribusikan. Kalau kemudian ada yang di kabupaten itu seperti kayak ATK, karet, plastik, itu. Terus pendukung yang di gudang kayak palet, terpal itu kita yang ngadain. Iya kan untuk saya pikir tadi semuanya dari KPU Kabupaten Pekalongan. Mungkin kawan Rasika juga menduganya kayak gitu. Ternyata ada item-item atau logistik tertentu yang di-drop dari KPU pusat ataupun KPU provinsi. Seperti itu. Jadi karena ini kan untuk pengadaan ini. Tapi itu terus dikumpulkan semua di gudangnya KPU Kabupaten Pekalongan ya. Jadi nanti langsung dari pabrik. Jadi pabrik kalau contohnya surat suara, kita surat suara itu per jenisnya membutuhkan 750.778 lembar. Nah, ini kita sampaikan. Nanti yang ada yang namanya katalog. Jadi pabrik-pabrik yang nanti menang di tendernya sama KPU RI. Jadi kayak gitu kan. Nah, ini nanti kita juga tinggal terima aja nanti
kayak kemarin surat suara kita itu dari pabrik Temprina tapi yang di Sidoarjo gitu, yang di Jawa Timur. Padahal ada lagi yang dari Bawen, ada lagi yang di Kudus gitu loh. Tapi semuanya yang iniin KPU RI. Cuman kan ini biar karena waktu untuk penyiapan logistik ini kan lebih pendek sekarang, sesuai dengan lamanya kampanye. Kalau dulu kan kampanye 6 bulan, jadi untuk penyiapan logistik itu selama 6 bulan, lebih panjang. Kalau sekarang lebih kan iya lebih lama. Kalau sekarang kan cuma 2,5 bulan. Nah ini untuk kemudian menyingkat semuanya. Kemudian ada hal-hal yang kemudian dihandle KPU RI, kemudian di KPU Provinsi, dan ada yang dihandle KPU Kabupaten Kota, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal ngasih ini kebutuhan-kebutuhan kami, nanti dikirim seperti itu. Oke, kita kembali ke yang lalu-lalu juga, mungkin ada kaitannya duplek kan. Kotak suara itu kan sesuai kebutuhannya. Kalau dulu kan pernah pakai aluminium kalau nggak salah ya kan. Terus kemudian diganti duplek ya. Duplek orang taunya itu kardus. Kardus juga gampang didedel, disiasati, yang beredar isu-isu liar kayak begitu. Padahal duplek itu mungkin bisa spesifikasinya itu gimana? Gini, kalau duplek itu mungkin sekilas kayak kardus ya, tapi kan ketebalannya berbeda, Mas. Ketebalan berbeda. Ya, ketebalannya, kekuatannya juga berbeda. Jadi kan kalau kayak kardus Harimi kan paling seberapa? Oh iya, tipis. Gampang kelempem kena hujan. Itu kan nanti kita ada spesimen bahwa ada ketebalannya harus berapa mili. Nah, itu kan kalau duplek kan gitu. Makanya mereka kuat, walaupun mungkin pada dasarnya kan pakai hampir sama, tapi bahannya, tapi mereka karena ketebalannya berbeda, bahannya juga berbeda, kekuatannya berbeda. Iya. Kalau yang kerdus kayak mie instan itu kan paling bisa dikerikitin rayap ya. Kalau ini juga ada batas waktunya, kekuatannya juga itu diperhitungkan ya. Dan di luarnya dilapisi semacam kayak bahannya kayak waterproof gitu ya. Jadi walaupun kena air tidak gampang meresep gitu loh. Tembus kayak gitu. Taunya kawan Rasika tuh ya yang suka ngikutin di media sosial itu kan. Wah, kardus gampang disobek, gampang kena air terus melempem dan lain. Ternyata tingkat pengamanannya juga. Iya, seperti itulah Mas. Kita kan ketika kita kan ini soal kepercayaan dari masyarakat. Jadi kita juga benar jaga hati-hati itu. Makanya walaupun duplek ini kan punya ketebalan dan mereka juga dilapisi yang kemudian tidak mudah untuk kena basah gitu. Dan kemudian untuk lebih meyakinkan lagi dibungkus sama plastik. Terus untuk logistik yang kemudian distribusikan, itu kan mungkin ada pengecekan lagi nggak? Artinya nanti bisa jadi nyon sewa, namanya barang kan bisa rusak. Ciptaan Tuhan aja bisa ada yang rusak, apalagi barang ya kan. Kita nggak pernah tahu. Ada kendala juga, terus cara ngatasinya gimana? Jadi kalau gini kan di set Mas ya, kalau sudah semuanya komplit, di set masuk dalam kotak, itu kan kalau sudah disegel nggak bisa Mas. Nanti dibukanya pada waktu di TPS. Itu pengecekannya di situ. Tapi insya Allah kita penuh kehati-hatian. Jadi kalau mau masukkan ngeset itu kita benar-benar kontrol betul kayak gitu sih. Jadi meminimalisir yang seperti itu. Nggak ada misalnya nanti pas hari H kertas suara rusak. Alhamdulillah pengalaman di 2019 enggak. Cuman biasanya bukan cuman yang pernah kami alami itu di formulirnya itu formulir yang planuknya itu ketika dicek ini ngeceknya kurang, itu ternyata kan ketika kita hitung, oh ya sudah lengkap, seumpama butuhnya 20, sudah ada 20 lembar. Ternyata ketika dibuka tulisannya, itu cetakannya itu nggak sempurna, ada yang kurang-kurang lah. Ini yang kemudian kita harus menyediakan lagi. Jadi dari 20 lembar ini ada 1 lembar yang cetakannya nggak sempurna. Nah ini yang kemudian pengalaman ini kita antisipasi. Kemarin formulir itu kita cek semua satu-satu, cetakannya bagus atau enggak. Terus benar-benar 20 itu benar-benar root kan, karena itu kan satu-satu Mas. 1 dari 20, 2 dari 20, 3. Itu kan ada urutannya, itu kita pastikan. Karena kadang ada ya yang namanya juga pabrik ya, itu ternyata
jumlahnya benar, tapi dalamnya ada yang double, terus ada karena yang satu double, yang satu kurang. Itu kami kemarin untuk mengantisipasi itu karena pernah punya pengalaman kayak gitu sih. Jadi insya Allah sih kalau ininya ya kayak gitu sih pengalamannya. Ya, ini kayaknya kesiapannya udah matang banget, sudah terjadwal semuanya termasuk logistik 100%, nanti distribusi juga udah, perencanaannya udah, tinggal berarti sekarang nyantai, tinggal nunggu 14. Mas Ika lagi ngeset, bukan lagi nyantai. Kan udah siap semua logistiknya. Maksudnya nunggu apa siap lagi? Itu barangnya semua sudah ada. Kita ngelola ribuan lah, ratusan ribu barang dan bisa bilang banyak sekali kan, jutaan biji lah ya. Nah ini kan ini ya masih berjalan terus. Oh ya, soalnya tanggal 10 sampai tanggal 7 kita tanggal mulai, 7 sampai 10. tanggal 11 ya. Kita agendakan 7 sampai 11 itu dari KPU ke PPK, ke kecamatan. Nah, itu ya sebelum itu kita saya lupa, tak pikir udahin ready barangnya. Cuman ini masih proses untuk pengepakan ke kota-kota. Jadi nanti kan satu TPS itu 5 kotak, Mas. Lah 5 kotak kan isinya macam-macam. Tadi kan ada surat suara aja kan ada 5 macam surat suara DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten sama pasangan presiden dan wakil presiden kayak gitu. Iya, ini luar biasa kawan Rasika. KPU menyiapkan segala sesuatunya secara detail, perfect. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan suara kita agar demokrasi makin bermutu. Kemudian demokrasi bisa berjalan ya kan, secara kualitas dan secara kuantitas. Betul, Mas. Dan pesta pemilu itu pesta demokrasi, namanya pesta seneng-seneng ya kan. Iya. Mau milih siapa ya mungkin rahasia, nggak perlu kontok-kontokan untuk opo. Iya, betul, betul. Yang jelas gunakan hak suara tanggal 14 Februari. Mungkin ada statement closing atau pesan yang ingin disampaikan, harapan untuk kawan Rasika di tanggal 14 Februari nanti, silakan. Harapannya untuk warga Kabupaten Pekalongan khususnya, datanglah ke TPS ya untuk memberikan suaranya karena nasib bangsa ini ditentukan oleh panjenengan semua. Satu suara sangat berharga karena dari satu suara bisa menjadi berjuta suara. Iya, dan kita harus selalu menyuarakan hati nurani kita. Oke, luar biasa Bu Lailatul Isah, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih untuk hadirnya, untuk sharingnya, berbagi ilmu kepada kawan Rasika, kepada saya dan semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Tetap semangat menjalankan amanah dan tugas. Iya, bahagia. Sukses dan pasti bahagia. Amin. Urip manfaat, bunga berkah. Amin. Matur suwun. Sami-sami, Mas. Salam buat teman-teman KPU. Insyaallah. Mudah-mudahan dilancarkan dan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas. Ya, dan kawan Rasika, dengan demikian Ngobrol Bermalekat selesai, sekaligus saya juga pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.